الحمد لله الذي على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama adalah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan nikmat darinya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat khususnya pada diri khatib pribadi dan untuk para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa pada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya bekal di hari akhir nanti adalah ketakwaan kita masing-masing. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap hari, setiap salat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam salat itu sendiri isinya adalah kumpulan daripada doa-doa, yang mana setiap hari artinya kita meminta kepada Allah, entah itu tentang hajat kita yang belum tersampaikan dan hal-hal yang lain yang dibutuhkan kita dalam kehidupan ini. Doa satu jagat yang sering dan kita hafal bareng-bareng, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan dunia dan juga berikanlah kepadaku kebaikan akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kepadaku, kepada kami, api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun selain Rabbana atina fid dunya hasanah tersebut, banyak doa-doa yang lain yang sifatnya duniawi, yang sifatnya untuk kehidupan di dunia kita ini. Namun jamaah sekalian, sangat sering terjadi bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada suatu kisah. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah imam di Basrah, berjalan di pasar kota Basrah. Kemudian datanglah seseorang kepadanya. Wahai imam, saya membaca Al-Quran. Di dalam Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surat Ar-Ra'd ayat 60.
Yang artinya, maka mintalah kepadaku wahai manusia, niscaya akan aku kabulkan. Lalu Imam Hasan Al-Basri berkata, betul, firmannya seperti itu. Lalu apa pertanyaanmu? Maka orang tersebut berkata, wahai Imam, ini kami udah doa berkali-kali. Tiap hari kami berdoa. Lama pula doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepadanya. Kok belum dikabul-kabul sampai sekarang dan belum dijawab? Apa karena kebetulan kami doanya ketika Allah nggak mendengar? Atau karena kami salah waktunya? Kemudian Imam Hasan Al-Basri ini terus senyum dan berkata, wahai umatku, wahai sahabatku, sesungguhnya hatimu telah mati. Dari hati yang mati, bagaimana bisa doa itu dikabulkan? Bagaimana Allah menjawab doa-doa kita? Karena tidak ada getaran di dalamnya. Ketika kita berdoa, mungkin sangat sering ketika kita berdoa hanya sekedar meminta dan meminta hajat kita tanpa kita mempengaruhi, tanpa kita memengaruhi hati kita. Apakah hati kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadi getaran ketika kita berdoa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh malang. Bahwasanya kemalangan yang paling besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati kita. Dan kita tidak peduli lagi dengan Allah Subhanahu wa taala sementara kita berleha-leha. Menurut kita mungkin kemalangan adalah kehilangan jabatan, kehilangan harta benda, kehilangan orang yang kita sayangi. Tapi ada kemalangan yang lebih besar lagi, yaitu hilangnya nikmat beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang menyebabkan hati ini bisa mati. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri adalah araftumullah wa lam tu'tu haqqah. Engkau kenal sama Allah, tapi engkau tidak memberikan haknya. Kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi haknya tidak dipenuhi. Kenal siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala, tapi salat tidak. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, jarang. Maka inilah yang disebut kita kenal dengan Allah, namun tidak menjalankan haknya, namun tidak memenuhi haknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Jadi menyembah dulu jamaah sekalian, baru kita meminta tolong. Na'budu dulu, baru nasta'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, logikanya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin dekat pada Allah, atau kita analogikan ketika kita ingin dekat kepada seorang pejabat, seorang presiden atau gubernur, maka kita perlu ikuti aturan yang berada, protokoler yang tersedia. Semuanya harus kita ikuti dan kita jalankan. Kalau tidak, kita tidak bisa bertemu dengan sang gubernur atau presiden tersebut. Gak bisa kita bikin aturan dan semau kita sendiri, pakai metode sendiri yang berlawanan dengan apa yang disiapkan oleh protokolernya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatur doa mana yang harus dikabulkan, doa mana yang gak perlu dikabulkan, karena semuanya adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin boleh jadi yang tidak dikabulkan adalah baik untuk kita, dan yang dikabulkan belum tentu baik untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang bisa menyebabkan hati kita mati adalah qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Engkau membaca Al-Qur'an tapi isinya enggak pernah engkau laksanakan. Kita masuk di zaman di mana Al-Qur'an ini hanya sebatas seremonial belaka. Ketika menikahkan putri atau putra kita, di situ dibaca Al-Qur'an. Setelah itu semua selesai, biduannya muncul dan seterusnya, yang hanya ditempel di dinding agar tidak masuk bala
dan musibah yang hanya terpajang atau didengarkan di mobil ketika kita perjalanan jauh, namun seisi mobil tidur, bercanda, berbicara dan seterusnya. Padahal Al-Quran adalah petunjuk seluruh umat manusia, diperuntukkan untuk umat manusia, menunjukkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Engkau memakan nikmat dari Allah tapi engkau tidak bersyukur. Kita makan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah bersyukur. Ikan di laut tiap hari diambil, kekayaan dunia tiap hari diseroki dan sebagainya, tapi kita tidak pernah bersyukur. Tidur dengan nyaman, tidak kena hujan, merupakan nikmat dari Allah. Bahkan kita bisa mengedipkan mata kita, menggerakkan jari kita, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika nikmat berkedip saja diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak nikmat. Maka semua hal ini mesti kita syukuri jamaah sekalian. Banyak orang-orang yang tidak memiliki tangan, tidak sesempurna kita, namun ibadahnya luar biasa di atas kita. Maka yang ketiga ini yang bisa menjadikan hati kita mati adalah akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Engkau makan nikmat dari Allah, dari Rabb kamu, tapi engkau tidak bersyukur padanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua hafal dalam surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, sesungguhnya kalau engkau bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan tambah. Lamnya pakai lam yang pendek, la azidannakum, artinya sungguh pasti saya tambah. Bukan lam yang panjang, la azidannakum. Kalau la yang panjang berarti tidak. Maka ketika baca Al-Quran salah panjang pendek bisa berubah arti. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada umatmu yang bertanya di mana aku, jawab, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, yang artinya aku akan menjawab hambamu. Aku akan menjawab hambaku ketika ia berdoa. Itu janji Allah. Namun ada syaratnya. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Tapi sebisa mungkin jawab dulu perintahku, beriman dulu kepadaku. Dan itu ada kalimat fal yastajibuli. Ada tambahan huruf sin di situ yang artinya sebisanya. Kalau belum bisa sempurna, sebisanya saja. Beriman kepada Allah, jalani, tinggalkan apa yang dilarangnya, maka baru demikian aku akan mengabulkan doa-doa kalian semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, kalau kita bertanya, setiap ayat yang telah dibacakan oleh khatib adalah semua doa akan Allah kabulkan. Lalu doa-doa saya kemarin bagaimana? Maka yang ternyata dimaksud dari doa-doa yang akan Allah kabulkan adalah doa di sini dimaksudkan adalah permintaan taubat kita semua. Dan dikuatkan dalam surat Ghafir ayat ke-60 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Yang artinya mintalah taubat padaku, niscaya akan aku berikan taubatmu.
Allah Maha Pengampun. Sungguh orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina-hina. Masyaallah muslimin rahimahullah, sesungguhnya setiap kali kita berdoa meminta ampunan pada Allah, meminta pertobatan kepada Allah, Allah akan berikan taubat tersebut selama kita tidak mengulangi kembali kemaksiatan tersebut. Ala hadhihi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma idfa' 'anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'il fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.